Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Priska Barusegu. Kedua kali hadir di sini. Iya. Ya, dulu tahu berapa ya? 2 tahun 3 tahun yang lalu. 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu ya, ketemu lagi di sini. Sekarang lo di HH sekarang. Waktu itu belum kan? Waktu itu baru cabut dari manajemen lama. Oh. MLI. Iya. Terus masuk HH. Sekarang masuk ke HH. Di HH tuh gimana sih ininya? Sistemnya apa? Sebagai talent atau gimana sih? Sebagai talent sama. Talent manajemen juga. Semua kegiatan, semua job, mau stand up kayak, mau film, mau TV, segala macam itu Lewat HH. lewat HH. Iya. Iya. Di waktu itu gua ke tempat lo, yang temenan sama Nasib masih gak? Temenan sama Nasibnya masih, tapi akunya udah nggak ditemenan sama Nasib. Kenapa emang lo udah nggak berteman? Masih berteman, udah masih. musuhan, iya. Enggak, masih, Cing. Kemarin kita sempat sekos kan, aku sama Aci juga, tapi cuma sebentar. Dekat sini, Cing. Di mana? Di rumah lamanya Bang Dipa, Jati Padang. Oh, Jati Padang. Iya. Jati Raya situ. Sekarang udah nggak sendiri? Sekarang aku baru 10 hari ini pindah ke Pamulang 2 ngontrak rumah. Lu jauh banget. Iya. Apa alasan ke Pamulang? Aku bawa keluarga, Cing. Akhirnya? Iya, kayak yang kemarin katanya aku kabur kan. Sekarang aku bawa kabur keluarga aku juga. Jadi kita ngomong. Anjay, berapa orang lo bawa ke sini? Adikku 3 sama mama 1. Jadi aku bawa 4 kemarin pas pulang. Dan lo menjadi tulang punggungnya nih di sini. Iya, tetap belum berubah, masih gitu. Cuman bedanya sekarang seatap. Dulu nggak seatap. Adik-adik lo umur-umuran berapa? Yang satu baru lulus SMA. Itu emang niatnya kemarin pas aku balik Natal mau aku bawa ke sini, Cing. Buat di sini ada nyari kerja kayak atau apa gitu-gitu. Nah, terus kemarin ada perubahan planning dikit. Nggak dikit sih, jadinya jadi bawa mama dan 2 adik lainnya yang masih sekolah. Yang satu kelas 1 SMA, yang satu kelas 4 SD. Udah dapat di sini sekolahnya? Udah. Oh. Udah sekolah. Di sana habis jadi? Di sana ada 1 adik yang gede yang udah kerja, jagain rumah. Terus satunya juga, kan aku adikku 5. Nah yang 2 tuh udah kerja. Tapi satunya yang di rumah, yang satunya tuh di Kupang, di ibu kota provinsi. Tugasnya lagi di sana. Iya, yang lain diboyong ke sini semua. Iya. Wah, iya, mantap. Yang belum kerja tak bawa ke sini. Iya. Gimana rasanya jadi kepala rumah tangga di sini? Kaget, Cing. Jadi kan selama ini kan bertahun-tahun ngerantau ngekos ya. Iya. Baru ini kontrak rumah. Terus ternyata kan kayak ada, kalau biasanya kalau ngekos tuh kayak bocor dikit atau apa kan laporin ke bapak kos kan. Beres. Paling marah-marah dikit kayak apapun ini kenapa bocor gini-gini udah kan. Sekarang semuanya harus dihandle sendiri, Cing. Iya. Stres berhari-hari, Cing. Saya baru 10 hari rasanya udah kayak berapa tahun gitu. Hari ini bocor, besok air, besok apa gitu-gitu. Kayak ini gini banget ternyata ya. Tapi ada happy-nya. Sekarang kayak maksudnya kayak gini pergi-pergi kayak kan ntar harus pulang nih gitu. Nanti ada mama di rumah nungguin nih, kalau kemalaman gak enak gitu-gitu, Cing. Ada rasa kayak gitu. 10 hari ya baru banget berarti. 15-an lah, 2 minggu. Datang sini tanggal 10 Januari kemarin. Iyalah baru. Iya, 15-an. Iya. Tapi udah pada dapat sekolah, lo urusin dulu sebelumnya. Iya, emang tak urusin dulu cari pindahan sekolahnya gitu-gitu, masuk ke sini langsung. Sesuai kelasnya atau? Sesuai kelasnya. Gimana pendapat ininya? Respon terhadap keadaan Jakarta, Pamulang lah. Panas, 1. Hah, emang di tempat lu nggak panas? Panas, tapi di sana itu panas matahari. Kalau di sini kan panas matahari plus hawa plus semuanya panas kan. Pengap lah. Jadi di sini mereka panas, paling nggak tahan itu panasnya. Malam juga panas kan di sini. Kalau di sana malam masih dingin gitu kan. Di sini aduh panas banget gitu-gitu, itu ngeluh pertama. Kedua, di sini lebih gampang kan kalau kita cuma masak nasi beli lauk gitu-gitu. Jadi mama agak nggak repot lah. Kalau di kampung dia harus masak dari pagi sampai malam buat anaknya gitu. Lebih banyak enaknya, mereka lebih banyak bersyukurnya di sini karena segala sesuatu bisa dijangkau dengan gampang. Sekolah pun kayak gitu, mereka lebih senang. Adikku punya pengalaman baru, sekarang sekelasnya dia tuh kebanyakan Chinese. Terus dia kayak kaget. Terus dia kan nggak ngerti ya di sana kan, maksudnya dia tuh nggak, maksudnya orang Cina ya orang Cina gitu kan. Jadi dia tuh mikir itu tuh WNA. Terus jadi dia manggil anak-anak gitu kayak
orang Cina gitu. Yang di mana kalau di sini kalau kita gitu kan rasis ya. Iya. Terus aku harus ingatin dia, enggak, mereka tuh udah sama kayak gitu, cuman yang bentukannya kayak gitu. Mereka orang Indonesia juga, jadi jangan panggil orang Cina, panggil aja namanya gue bilang gitu. Jadi dia panggil temannya orang Cina. Udah, yang kelas 4 itu dia insecure soalnya dia kan di sekolah lamanya tuh dia ranking mulu kan Cing dari kelas 1 SD. Nyampe sini pas dia ngeliat temannya Cina semua dia kayaknya aku nggak dapet ranking lagi deh kan. Dia insecure sama orang Cina. Karena di sekolahnya sekarang ada pelajaran bahasa Mandarin. Dan dia nggak ngerti sama sekali. Lu ngapain masukin ke tempat yang banyak Cinanya? Nggak tahu, aku cuma cari sekolah yang itu sekolah Katolik juga gitu kan. Jadi kayak ya udah, aku pikir sih sekolah Katolik aja karena di sana juga dia sekolah Katolik gitu kan. Ternyata ada beberapa pelajaran yang beda gitu. Mungkin karena banyak Chinese jadi ada pelajaran bahasa Mandarin atau apa gitu, menyesuaikan lah mungkin dengan lingkungan gitu. Jadi kayak ini apa namanya? Shock ngelihat kehidupan di sini. Iya, agak shock di situ. Terus dia harus nyiapin ini kan mereka mau nanti pentas gitu kan, Cing. Katanya nyanyi lagu bahasa Cina gitu pas Imlek. Wah, sebentar lagi Imlek nih ya. Iya. Saya ngebayangin aja lucu banget tadi saya pakai baju kayak gitu. Tapi kalau di sana sama orang Cina tuh memang ada gap ya? Iya, di sana orang Cina tuh rata-rata orang kaya kan. Di sana untuk kita punya circle orang Cina itu kayak orang-orang tertentu aja gitu kan, kayak temannya Cina gitu, ada pride gitu loh kayak temannya Cina tuh dia gini. Dan sekolahnya pasti beda orang Cina di sana. Pasti mereka sekolah-sekolah yang terbaik di sana. Makanya gitu. Terkaget-kaget gitu. Iya, di sini kayak sekolah Cina semua katanya. Dia suruh ke Glodok, orang Cina jualan juga. Iya. Yang satu lagi kelas 1 SMA. Nah itu gimana dia nerima ini ya? Nah dia tuh anaknya agak pendiam, kalau adiknya kan ekstrovert banget kan. Udah yang semuanya harus dia kenal gitu-gitu. Jadi dia pelan-pelan sih, kayak soalnya pendiam kan anaknya. Jadi kayak ya siapa yang mau berteman dia temenin, kalau enggak ya. Aku pindahnya tuh gara-gara dia malah. Karena kemarin aku sempat tuh, kalau kalian lihat yang di podcastnya Pras Teguh yang di channelnya Om Deddy, itu H+1 kejadian adikku tuh dapat pembulian di sekolahnya dia yang lama. Gara-gara itu makanya aku bawa pindah. Makanya aku bilang planningnya begitu cepat berubah tuh gara-gara itu. Mau tadinya aku bawa dia ke sini, sekolahin dia di sini, tapi aku pikir kayaknya aku nggak bisa handle sendiri, butuh mama. Kalau bawa mama nggak mungkin yang kecil ditinggal. Jadilah semuanya ikut Cing. Itu mendadak semuanya terjadi. Nggak berdasarkan rencana matang. Mudah-mudahan jadi berkah dah gitu. Amin lah. Karena ada nyokap sih. Nyokap tuh kita berbuat baik sama nyokap dibalasnya kontan gitu. Dibalasnya kontan, mudah-mudahan jadi berkah. Halo, mau bikin show Imanjinasi. Itu maksudnya apa tuh? Imanjinasi tuh orang pada nanya kan, Imanjinasi apa Pris? Artinya apa Pris? Di mana tuh ada bahasa iman? Enggak, itu bahasa saya sendiri, saya bikin aja. Bikin sendiri. Iya. Ini pelesetan dari imajinasi atau iman dan imajinasi. Jadi imanjinasi itu beriman sambil berimajinasi. Oke. Itu konten lama saya dulu, Cing. Okay. Saya pernah bikin gitu di Reels gitu awal-awal pandemi. Imanjinasi ceritanya tentang dulu tuh saya karena kelamaan gak ke gereja kali ya pas pandemi. Kayak mulai halu gitu loh, Cing. Karena ke gereja, jadi kayak ini gimana ya caranya saya supaya tetap bisa kayak rasanya ke gereja walaupun gak ke gereja. Jadi kalau saya baca Alkitab atau berdoa gitu, saya tuh kayak punya visual sendiri gitu, Cing. Kayak ngebayangin gitu-gitu loh, kayak ini Tuhannya lagi kayak gini, gitu-gitu, Cing. Sesuai dengan yang lo baca? Iya, yang saya baca, atau enggak pas lagi berdoa gitu, kayak pas saya lagi minta, kayaknya Tuhan itu nyikapin saya kayak gimana tuh, saya punya visualnya gitu. Nah, visualnya itu saya ceritain di konten yang namanya Imanjinasi itu. Akhirnya banyak yang nggak suka, terus saya stop. Sekarang malah lo bikin ya. Akhirnya saya stop. Banyak yang suka, ya kita bikin lah show-nya. Dia banyak yang nggak suka, kita bikin show-nya gitu. Jadi saya stop waktu itu di Reels, terus saya lanjutin di YouTube. Kemarin saya sempat bikin, tapi beda programnya tuh kayak saya menceritakan tentang, kalau di Katolik tuh ada yang namanya Santo Santa gitu. Nah di situ kisah-kisah hidup Santo Santa, karena yang visual yang saya ceritakan tuh kayaknya nggak semua orang Kristen terima gitu. Kayak mereka mungkin nggak terima kalau Tuhannya saya ceritakan seperti itu gitu. Jadi udah berpindah tuh saya. Tapi terus tahun ini mau bikin show, terus saya kayak apa ya judulnya apa ya? Ya udah Imanjinasi aja. Tapi itu akan full tentang materi tentang cerita. Lebih personal, Cing.
Jadi biasanya kan kalau saya bikin materi itu kayak opini mulu kan. Kali ini saya coba untuk benar-benar lewat stand up itu beneran berdamai sesuai dengan tujuan kita semua kalau stand up gitu kan, berdamai sama keadaan kita. Nah di sini benar-benar personal, hal-hal yang mungkin saya nggak bisa ceritakan, nggak bisa saya damaiin, mau di sini saya damaikan gitu. Oh iya. Tanggal 2 Maret di 2 Maret RRI. RRI. Kenapa milih RRI? Dapatnya itu, Cing. Dapatnya itu. Jadi nggak ada spesial apa kenapa harus milih itu, nggak ada. Dapat itu ya. Jadi ada beberapa venue yang kita coba, ternyata dapatnya yang RRI. Oh iya. Itu kapasitas banyak juga loh, 400-an ya? Iya, 400-an. 400-an. Udah dijual belum tiketnya nih? Udah, Cing. Udah kemarin dijual? Presale 1, presale 2 udah sold out. Udah sold out. Sekarang ada udah sold out, ngapain? Sekarang normal. Harga normal per hari ini jualan. Hari ini per kita taping hari ini di mudahin.com. Apanya? Ini gue kira lo lagi doa lo ya. Doa pakai .com. Karena nggak boleh ngomong amin ya. Jadi .com. Dimudahin amin gitu. Jadi dimudahin.com itu ininya tiket, tempat pembelian tiket. Iya, tempat pembelian tiket. Iya. Harganya berapa? Sekarang tinggal yang normal 350.000. 350.000. Ya, di luar pajak gitu. Berapa kapasitas? 400-an. 300 sampai 400-an. 300 sampai 400-an. Iya. Sold out udah 2 presale sold out, berarti udah tinggal 30%-an lagi. Amin lah. Tinggal 30%-an lagi. 350.000. Iya. Silakan dibeli. Ini siapa yang bikin? Sendiri atau ada HH atau? HH dong, di belakang saya ada HH yang selenggarakan. Gala Event Management. Iya. Apa namanya? Gala Event Management. Iya, Bu Sesa. Itu apa? Dekat kali ya? Itu apa tuh maksudnya? Kayak IO-nya gitu. Tapi di bawah HH. HH nge-hire dia. Oh, nge-hire. Iya, jadi kayak punya istrinya Dipa. Iya, Bang Dipa. Juga, kan? Yang punya IO itu. Yang punya IO itu. Iya, jadi di-hire untuk menyelenggarakan ini. Iya. Udah apa namanya, materinya udah lock itu istilahnya. Materinya udah, tapi belum ngeset benar-benar kayak maksudnya di awal saya mau bawain apa, tengahnya apa, itu saya masih bingung bolak-balikinnya. Ada waktu 1 bulan ini, semoga kelar lah. Lo open mic sih? Kemarin Gemini juga saya nggak open mic, Cing. Saya tuh agak gimana ya kalau open mic, takut. Karena nanti feel-nya beda, Cing. Jadi biasanya saya parameternya adalah cowok saya. Kalau dia bisa ketawa, saya yakin itu bisa diterima orang. Kalau dia nggak ketawa, ya saya harus berbenah lagi, ini mana ya yang harus dibenerin gitu. Parameter, nah puji Tuhan ada parameternya itu sih. Karena dia susah banget ketawa dengan jokes saya, terutama. Jokes orang dia gampang, kalau jokes saya tuh dia kayak masih mikir atau apa. Nah kalau dia bisa ketawa, ya udah berarti yang lain bisa. Berarti memang nggak ada open mic sama sekali? Untuk tahu berapa menitnya, untuk tahu... Nah saya open mic sendiri, maksudnya saya tuh selalu ngebadanin sendiri, Cing. Pakai timer gitu-gitu, saya selalu ngebadanin sendiri. Cuma nggak tahu responnya. Karena menurut saya respon paling sulit itu di cowok saya itu. Kayaknya orang lain tuh lebih bisa menerima materi saya dibanding cowok saya. Jadi kalau sampai dia ketawa, saya yakin yang lain bisa gitu. Iya. Dan itu udah terbukti sih beberapa kali. ya? Termasuk Gemini juga, ngetesnya di dia juga gitu. Dia bisa disewa tuh. Jujur soalnya, jujur dia. Oh, enggak. Ya. Ada harga tuh. Tapi tenang, mereka banyak produk KW-nya, jadi kayak masih bisa. Cina KW lagi. Iya. Udah berapa menit jadi tampilan ini? Sejaman. Ada sejam. Ya, ada ininya openernya dari? Openernya ada Nuri sama Nuri makin lucu aja semakin kesini ya. Nuri sama untungnya aku ngelok dia sebelum dia naik banget. Jadi kayak jadi dia udah terlanjur yain gitu kan dari jauh-jauh hari gitu. Kalau sekarang kayaknya mungkin susah gitu ya. Iya. Nuri sama Adit MKM. Adit MKM itu yang bukan Adit MKM itu yang sering ini juga ya, apa materinya agama juga suka ya? Iya. Tapi dia Islam. Katolik. Justru karena dia Katolik, jadi perwakilan Katoliknya itu openernya dia gitu. Oh, tapi dia suka materinya pakai materi tentang Islam ya? Oh, aku nggak tahu kalau. Ada beberapa ya Adit MKM itu ya? Oh, iya. Jadi, oh iya, kemarin sampai ngerubah ini kan judul ini. Oh iya itu dia. Iya. Pakai terminologi Islam kan? Iya. Oh iya betul. Si Adit MKM itu. Iya. 2 itu aja. 2 itu.
Sama ada kejutan lainnya tapi nggak bisa disebutin di sini. Gitu. Siap-siap terkejut aja. Jadi berarti. biar nanti penontonnya sendiri yang menemukan. Lo udah ke RRI-nya udah lihat? Udah. Kemarin udah sempat ke sana ngecek. Itu bentuknya teater juga gitu ya? Iya. Jadi dia ada dua ini, Cing. Ada balkon? Ada di atas, ada di bawah. Nah, di atas itu nggak tahu bakal dibuka atau enggak. Kalau misalkan nanti permintaannya bakalan full, mungkin kita akan buka di atas juga. Oke. Mau dimaksimalin bawah dulu. Yang bawahnya dulu. Iya. Iya. Kok bisa dapat RRI dari mana lo nyari-nyari? Itu anak-anak galak, yang nyari. Kan saya itu cuma nyiapin materi di sini. Kali ini saya nggak ribet kayak udahlah. Saya cuma nyiapin materi, sisanya mereka yang. Lo nggak terlibat sama sekali sama persiapan? Enggak, cuman kayak ngelihat venue doang, terus mereka nanya Priska maunya apa gitu-gitu. Nanti ada ditaruh apa di belakang, ada apa gitu-gitu doang. Kayak ini material promo, poster segala macam. Saya cuma dipakai buat foto doang, sisanya kata-katanya mereka. Ini siapa yang bikin ini? Ini AHA. Ini di studionya AHA. Konsepnya saya yang minta. Mau pakaian begini nih. Iya, itu namanya mantila. Apa tuh? Ada kayak kerudungnya orang Katolik perempuan kalau misalkan masuk gereja harusnya seperti itu tampilannya. Kalau masuk gereja? Iya, kalau lagi ke dalam ke gereja tuh harusnya pakai kayak gitu. Cuman karena tergerus zamannya, jadi itu cuman di daerah-daerah Eropa atau daerah Italia gitu-gitu yang masih pakai. Kalau kita di Asia udah jarang. Rambutnya harus tertutup? Iya, kepalanya tuh tertutup gitu. Hampir sama sama Islam ya? Sebenarnya iya. Iya. Suster-susternya juga kan pakai. Nah, kalau suster yang wajib. Pakai penutup rambut bahkan tidak kelihatan rambutnya. Wajib itu. Kayak bentuknya juga, lehernya juga nggak kelihatan. Iya. Iya. Berapa persen ngomongin agama ini? Kalau ngomongin agama itu sebenarnya nggak terlalu ngomongin agama di sini, karena kan personal saya ya. Iya. Di sini tuh lebih kayak kesaksian seorang manusia yang kayak hidupnya udah sekacau itu tapi merasa masih ditolong Tuhan gitu doang. Dan saya rasa itu bukan di agama tertentu aja, semua orang ngalamin itu. Momen-momen tertentu kita pasti ditolong Tuhan gitu-gitu, dan ini bentuk ucapan terima kasih, hanya saya kemasnya dalam komedi aja. Iya. Jadi kalau ditanya, Priska kalau Muslim boleh nonton, ya boleh lah. Orang kayaknya ini nggak terlalu ngebahas tentang Katolik banget atau Protestan banget gitu-gitu. Ini tentang pengalaman seorang manusia sama Tuhannya aja gitu. Nggak menggoyahkan iman? Nggak, itu tergantung. Saya aja kerja toko hijab 2 tahun nggak goyang-goyang gitu. Ini mah tergantung. Iya. Nggak ngebanding-bandingin agama gitu? Sepertinya di sini tidak. Karena tadi yang saya bilang bukan opini, jadi lebih kayak pengalamannya saya sendiri aja udah. Di mana aja nih pengalaman lo ada di mana nah? Yang lo akan ceritakan mulai dari mana? Lebih mulai banyak di Jogja itu yang jualan jilbab itu? Iya, lebih banyak setelah kepergian Bapak. Jadi kayak memang saya merasa kalau hidup saya amburadul banget itu pas sudah nggak punya Bapak. Jadi kayak itu sih lebih banyaknya setelah itu. Iya. Lo di Jakarta berarti udah berapa lama nih, Pris? Di Jakarta tuh aku ada 2 tahap lagi. Yang pertama legal, yang kedua kan ilegal tuh. Nah sekarang legal lagi nih, sekarang nih fasenya legal karena mama udah kesini kan. Legal banget dong gitu. Perestunya dateng gitu kan. Yang kemarin gak ngizinin gitu-gitu. Aku ingat banget Cing kemarin main di sini yang pertama kali. Yang kata Cing Abdul, lu nggak ini ya mikirin nyokap lu gimana. Sampai hari ini tahu kepikiran omongan Cing Abdul itu. Sumpah. Saya tuh pulang ngeliat mama saya tuh kayak, anjir ini orang yang kata Cing Abdul aku gak mikirin perasaannya gitu. Iya. Emang sih, lo apalagi pas jadi orang tua ya. Misalnya saat anak bilang mau beli buku gitu. Kita sebagai anak cuma tahu harganya 3.000 misalnya gitu. Cuma kita nggak pernah tahu perjuangan orang tua kita dapetin 3.000 itu. Itu kalau gue ingat-ingat ya waktu kecil juga kayak gitu. Gue ingat sekarang. Terus gue ngerasain jadi bapak. Anjir, berarti waktu itu nyokap bokap gue juga jumpalitannya seperti ini. Dan dia nggak kepengen kita tahu gitu. Kita taunya dia cemberut aja kita mintain. Padahal dia mungkin lagi, gue juga jadi pengen nangis dah kalau inget nyokap lo. Kenapa nyokap saya? Aduh, ya Allah. Iya. Apalagi ketemu Citra, dengerin ceritanya. Seorang ibu kayak gitu, ya.
Udah aku nggak jadi nangis. Udah ingat Ko Citra sekarang. Udah Ko Citra. Udah nggak jadi nangis. Bukan nyokap gue lagi. Iya. Tapi benar kata-kata si Gabriel itu nggak tahu kenapa, mungkin pas aja kali momennya. Jadi Iya. setiap ngeliat mama tuh yang gue ingat, wah dia pernah kecewa gitu. Dan kayaknya kita nggak pernah bisa bayar rasa kecewa itu untuk kayak jadi utang kita seumur hidup. Iya. Kak. Bikin orang tua kecewa itu jadi utang kita seumur hidup. Apalagi kalau bokap lo udah nggak ada, hal-hal yang lo inget dulu kayaknya kita kurang ajar gitu. Kita bayarnya pakai apa? Iya. Kalau mereka udah. Iya. Gue juga suka, aduh. Saya tanya kan, mak bayarnya pakai apa gitu. Iya. BCA kan. Dia ngeluarin ini. Dia udah bikin barcode-nya. Dia udah siap dia. Iya, udah ini. Iya. Dibilang banyak yang bilang, udah banyak-banyakin doa nyokap bokap lo gitu. Tetap beda kalau kita langsung ngomong atau kita langsung ngasih berapa rupiah, langsung kita bisa lihat rasa senangnya gitu. Iya. Kalau udah meninggal, wah. Iya. Gimana caranya kita tahu bahwa orang tua kita tuh senang lihat kita sekarang gitu. Ya Allah. Saya kan pengen ini kan, Cing, apa maksudnya ngerasain dikhawatirin gitu-gitu kan, udah tinggal seatap kan. Nah kemarin sempet tuh pulangnya kemalaman tuh, ada kerjaan pulangnya kemalaman. Saya tungguin tuh, kok nggak ada yang nanyain. Saya teleponin satu-satu adik saya, mama saya nggak ada yang angkat tuh. Ini orang benar-benar nggak ada yang khawatir. Padahal aku pengen mereka di sini biar khawatir gitu. Terus aku pulang, terus aku tanya, "Ma, kok nggak nanyain nggak apa?" Kau kabur dari Enda aja mama nggak khawatir. Di sini doang kan. Pulang malam kenapa harus khawatir? Oh, iya juga ya. Jadi aku nggak akan dikhawatirin. Iya. Gue sih yakin mereka khawatir. Cuman dia pengen ngapain sih gue tanyain orang gue yang numpang sama dia di sini. Atau mungkin dia ngerasa kayak memang kerjaan Friska gini kali ya, Mak. Iya. Karena aku memang bilang gitu. Aku kayaknya butuh mama deh untuk jagain adik karena aku nggak tahu, kadang aku pulangnya tuh malam, bisa pagi. Aku bilang kayak gitu-gitu. Mungkin dia udah tahu, oh ya anak ini kalau kerja, kalau sekalinya keluar mungkin malam, mungkin pagi gitu. Iya. Jadi nggak dikhawatirin saya. Saya nggak dapat experience dikhawatirin. Saya bener pengen banget kayak gitu, kayak nyokap gue bakal telepon berkali-kali, terus kok di mana gitu-gitu. Enggak deh. Pernah sih dulu, dan lo nya rebel. Iya, dulu pernah, jadi kayak ya udahlah, mama udah kapok sekalinya khawatir, kamu perginya jauh banget. Sekarang kamu khawatir lagi. Iya. Ya semakin bertambah orang bilang kedewasaan nggak diukur sama umur ya. Iya. Cuman kan kans kita untuk menjadi dewasa semakin besar saat umur kita bertambah. Iya. Hal-hal yang dulu kita anggap keren, rebel, sekarang Iya benar. apaan sih dulu begitu? Iya, Cing. Dulu kayak berasa kalau di rumah terus kayak anak rumahan banget. Iya. Sekarang malah pengen di rumah terus sama mama gitu, apalagi kayak ada orang tua kayak gini kan, kayak gini nih, saya pergi beneran ini habis ini langsung cabut pulang gitu, nggak yang kemana-mana gitu loh. Iya. Kayak ngelihat, ya benar sih. Ada ada perasaan yang memang baru bisa kita rasakan ya saat umur kita udah banyak. Iya, benar. Umur belasan mana ini sih? Iya. Diajak ngobrol malah sama orang tua. Sekarang lo pengen dikhawatirin kan, kocak. Saya ngerasa lagi tuh, Cing. Adik-adik saya kan lagi umur belasan kan. Ya. Itu susah banget ajak ngobrol, apalagi anak cowok. Iya. Ada aja. Semalam dia diputusin ceweknya kan. Handphonenya lagi aku sita. Terus aku yang bales. Aku bilang, aman, ini kakaknya ya. Nanti aku sampein ke dia. Aku yang putusin. Terus aku bilang, nih kamu diputusin juga. Kata, ih kok kau jahat kali katanya. Kenapa dijawabin kayak gitu kan? Emang jahat kalau gitu loh. Gak apa-apa, aku bilang lagi lu diputusin cewek, ngapain dipertahanin kalau orang dia minta putus gitu. Ya, itu LDRan berarti. Apa? Dia LDRan. Iya, LDRan. Ceweknya di sana. Iya, dia di sini terus kan lagi disita handphonenya 2 hari ini, aku yang pegang kan. Karena dia main handphone mulu. Ternyata kayak gitu ya, Cing, kayak ngeliat. Oh ternyata gini ya rasanya nggak diturutin, keselnya gitu-gitu kan. Dia main handphone mulu, terus aku bilang, udah sini sampai bajunya nggak disetrika, besoknya dia pagi-pagi baru sibuk apa segala. Iya, udah kayak gitu, udah malas banget kalau lihat anak-anak megang handphone gitu loh. Kayak ayo semua jangan begadang, jangan apa, udah kayak gitu. Udah ngerasain gitu. Mana mamaku yang
kayak slow aja deh, kayak udah di-handle Priska gitu. Iya. Dia slow doang. Nah, dari kamar lo rasain lo. Gue tahun-tahun ngurusin lo kayak begini. Aduh. Iya. Sita. Tapi ada senengnya ya. Punya Iya. tanggung jawab sama Iya, keluarga iya, itu iya. ada seneng, heran ya. Iya, capek banget Cing, tapi happy. Betul. Iya, rasanya juga beda. Maksudnya kalau dibilang jadi tulang punggung kan semenjak bapak nggak ada, saya gitu kan. Tapi pas seatap dan enggak itu beda banget rasanya. Iya. Kayak yang selama ini saya tuh cuma bertanggung jawab sama materi gitu kan, cuman di buatin materi stand up. Cuman Iya. di transfer doang. Sekarang tuh orangnya ada depan mata dan saya nggak cuman materi, saya harus ngurusin semuanya gitu. Iya. Liatin makannya, sarapan paginya gitu-gitu kan, kayak Iya. nganterin ke sekolah, kayak aduh mama banget dah. Iya. Saya udah gabung itu, Cing. Udah ngeliat-liat ibu-ibu di sekolah yang nungguin anak sambil gosip. Saya udah di situ tahap saya. Udah sampai fase Lo itu. udah ngerasain belum ngeliat adek lo makan terus makannya habis, kita yang seneng. Iya, Kok bisa gitu ya? mereka makannya banyak. Kita yang seneng ya? Kita nggak kebagian pun nggak apa-apa gitu. Kitanya happy gitu. Iya itu. Iya. Kok bisa gitu ya hidup Iya. ya? Dulu kayaknya dulu makanan kita direbut aja kita kesel ya. Kesel. Sekarang nih kayak ya udah makan aja makan. Oh suka. Ya udah sini besok aku bikinin lagi gitu-gitu. Kayak gitu. Iya. Ya udah lo jadi mama, udah tinggal meritnya doang lo. Iya, tinggal meritnya doang. Iya. Tapi kalau experience-nya sama ya kayaknya aku nggak butuh merit. Nggak butuh merit, kayak udah nemu. Tapi beda loh. Begitu lo punya anak pasti beda. Pasti beda lagi ya? Pasti beda rasanya. Iya. Rasanya ada. Ya kalau lo ngerasain sekarang seneng, gue rasa lo senang berumah tangga. Oh gitu? Gue rasa ya senang berkeluarga lah, sorry. Oh ya gitu ya? Senang berkeluarga. Kayak kalau sekarang lo dapat happy-nya gitu. Happy sih. Kan nggak semua orang yang bisa ngeliat dari sisi itu, Priska. Ngeliat tanggung jawab sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ngeliat adik kita senang, kita ikut ikutan senang. Itu iya. kan nggak semua orang bisa ngeliat Iya, dari iya. sisi itu gitu. Kayaknya lo memang cukup Oh, iya. keibuan sih. Masa sih? Ya. Waduh, pantas aku cowoknya nyarinya yang berondong ya. Kayak biar mengayomi banget gitu. Iya. Pengen ngayomi. Iya, pengen ngayomi. Darah-darah pengayom tuh lo ada gitu. Iya. Oke, kembali ke imajinasi. Sebenarnya lo sampai sekarang ngerasa jadi orang yang religius gak? Nah, Maksudnya ini semua- pertanyaan keberapa ini? Iya. Kemarin Bang Panji juga nanya gitu. Ya, segala sesuatu lo akan serahkan sama yang di atas. Lo Iya. percaya sama kekuatan doa, kekuatan di luar Kemampuan manusia, gitu-gitu. Lo percaya itu gak? Kalau percaya itu percaya, Cing. Nah, tapi kalau ditanya religius atau enggak, saya nggak tahu itu sebutannya religius atau enggak, karena saya rasa itu cuman kewajiban kita aja sebagai orang yang punya Tuhan. Iya. Yang saya rasain adalah itu, yang saya bisa lakukan adalah semampunya saya kayak gitu untuk Tuhan gitu. Sisanya saya nggak tahu itu religius atau enggak, karena teman saya yang lebih kayak gitu, yang lebih religius, yang menurut saya beneran religius tuh banyak banget. Dan saya nggak sampai ke ukurannya mereka, saya jauh di bawah mereka gitu. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah ya sebatas mampunya saya. Saya bisa segitu untuk Tuhan ya segitu doang gitu. Saya belum tahu itu religius atau enggak. Maksudnya nggak harus ukurannya lo ikut ritualnya ya? Apa maksudnya lo ke gereja setiap? Itu Tapi- wajib gak sih kalau gereja itu? Wajib. Gereja cuman itu wajib? Seminggu sekali masa nggak wajib tuh kan aneh Ya siapa banget. tahu. Gereja itu wajib. Itu wajib. Wajib kalau ke gereja. Untuk datang ke gereja itu wajib. Wajib. Di gereja itu ada ritual ibadahnya ngapain sih? Ibadah itu ya banyak. Maksudnya ya kayak Kalau kita kan sholat. sholat. Nah, kalau kita misa, ekaristi apa segala macam itu banyak banget runtutan di dalamnya. Perjamuan yang kayak dikasih yang ibaratnya roti dan Roti, anggur gitu-gitu. Iya. Oh itu ada. adalah ritual ibadahnya. Iya, bagian dari ya, Dan itu yang misanya. wajib seminggu sekali. Wajib itu seminggu sekali. Sisanya yang wajib tuh banyak banget, Cing, sebenarnya. Yang kayak di jam Kehidupan sehari-hari. Iya, di jam 12 kita punya doa apa, di jam 6 kita punya doa apa. Itu tuh banyak banget hal-hal wajib itu. Waktu-waktunya hampir sama waktu sholat tuh. Iya, jam Zuhur, terus 12, sama jam maghrib, 3, jam maghrib. 6 pagi. Kita punya ada itu doa-doa harian itu juga banyak banget. Sebenarnya yang wajib-wajib di luar itu cuman yang selama ini kita lakukan adalah yang hari Minggu doang gitu ya. Sisanya kayak ya udah kalau gua ada waktu gitu. Aku Iya, aja iya. bikin alarmnya, kalau alarmnya bunyi tak matiin. Iya. Iya, benar. Belum bisa. Tapi ada yang lo tahu teman yang melakukan ritual itu. Ada Cing. Seumuran saya juga, bahkan lebih muda dari saya. Maksudnya orang-orang yang anak muda yang kayak gitu tuh banyak banget di luaran sana. Makanya saya nggak bisa bilang kalau saya religius. Saya mengandalkan Tuhan, iya. Apa-apa tuh saya, ya karena saya ngerasa nggak ada yang bisa saya
harapkan gitu ya, selain Tuhan dan diri sendiri yang berusaha, jadi ya itu ketergantungan saya sama Tuhan cuma sampai situ gitu. Tapi teman-teman di luar sana yang tidak ketergantungan tapi masih bisa begitu ibadahnya, kayak keren banget sih. Mereka tuh bukan karena butuh banget gitu. Kalau saya kan butuh ya, datang tuh karena wah butuh banget nih Tuhan tolong nih gitu. Teman-teman saya enggak, hidupnya udah enak tapi dia tetap bisa berdoa, itu kan keren banget gitu. Justru di tahap itu yang menurut saya keren. Oh jadi gue baru tahu juga sehari-harinya itu ada ya? Ada, Cing. Jadi orang yang dilihat, ya kalau istilahnya Islam tuh orang soleh dan soleha tuh lo bisa lihat dari kehidupan sehari-hari, ritual ibadah sehari-harinya itu. Iya, ya yang kalau ada ibadah kayak izin bentar ya, ini udah jamnya gitu. Wits. Kita cuman kayak wits. Nah itu berapa lama tuh? Enggak lama, Cing. Itu paling kayak 5 menit, 10 menit gitu. Tergantung dia doa wujudnya sendiri selama apa. Wujud itu kayak permintaan dia sendiri. Kalau yang secara udah ada itu paling 5 menitan gitu. Bacaannya juga udah ada? Bacaan bahkan, bakunya? Iya, bahkan ada yang udah hafal gitu, nggak perlu baca gitu-gitu. Gitu. Kalau saya belum sampai tahap itu. Oh, jadi sebelum lo berdoa lo baca dulu. Iya. Si apa namanya? Panduannya apa segala gitu. macam itu ada. Oh. Kayak gitu. Pagi, siang, sore. Sore, malam ada juga. Malam mau tidur juga ada pasti. Malam juga ada. Lo belum sih melakukan itu belum? Belum, kadang-kadang doang. Kayak ntar mau show gitu, kayak. Kalau lagi ada maunya aja ya. Kayak lagi butuh sesuatu yang kayak, aduh ini saya butuh banget, saya nggak bisa sendiri nih, gitu-gitu. Aduh. Masih di situ sih saya nggak bisa sehari-hari yang kayak gitu. Iya. Tapi apa namanya, jiwa sih memang digantungkan kepada Tuhan memang. Iya. Berdoa juga masih. Iya, berdoa ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah masih. Kalau sampai duduk sini dan ngomong gitu Coki kan baru kan kayak astagfirullah. Astagfirullah Coki. Iya. Priska, secara ekonomi lo merasakan peningkatan nggak lo ada di Jakarta ini? Buat teman-teman yang mungkin stand up di daerah gitu, terus pengen nyoba-coba datang ke Jakarta. Banyak yang berhasil, banyak yang enggak juga kan gitu. Makanya masuk saya juga kan sempat up and down-nya ada gitu ya. Enggak berhasil melulu gitu. Iya, lihat kesininya tapi relatif berhasil lah. Grafiknya meningkat gitu. Nah, itu apa yang harus dilakukan buat teman-teman? Kalau gue kemarin cerita ada Alu yang dari Makassar sini. Dia bilang ada temennya 2 pulang karena nggak sanggup ada di Jakarta. Itu gimana sih kalau buat anak-anak daerah menurut lo? Kalau menurut saya kalau secara pribadi, pengalaman pribadi, kita harus tidak punya pilihan lain. Kalau masih banyak pilihan, kayak teman saya dia masih bisa tes PNS, terus masih mikirin stand up, akhirnya dia lolos di PNS gitu-gitu kan. Jadi jadi ada. Kalau saya tuh benar-benar udah nggak ada pilihan lain waktu itu. Mau nggak mau, pilihan saya cuma jaga toko hijab. Sisanya stand up. Stand up duitnya lumayan, ya udah berarti beratnya ke sana gitu. Nah kalau buat teman-teman yang baru merintis terus ternyata kerjaan lainnya lebih gede dari stand up, itu mungkin agak susah ya nemunya sampai kapan dia baru bisa gue mantap di stand up gitu. Nah kalau saya memang karena nggak ada pilihan lain, Cing. Ya udah. Terus juga lagi proses kabur kan waktu itu, jadi apa yang saya harapkan gitu kan? Cuman teman-teman di komunitas, keluarga nggak punya, apa segala macam nggak ada ya. Kejebaknya di situ dan puji Tuhannya ya kesini-sininya ada jalan lah. Ya artinya kalau dihilangin sama ada atau tidak ada pilihan, berarti lo fokus kalau mau ya. Fokus dan gitu ya? Konsisten. Ya? Iya, karena kan turun naik siapa sih yang bisa bertahan? Kadang-kadang kalau udah yang turun banget kayak udahlah gue nyerah. Iya kan? Nah pas yang di situnya itu yang kita dibutuhin konsistennya. Lu masih bener nggak lu sama mimpi ini gitu kan? Bener nggak mau cari duit di sini gitu-gitu? Mau hidup lu di sini nggak gitu? Nah aku tuh udah yang pas udah turun banget. Pernah kayak, tapi aku kemana ya gitu, masih ada kayak gitunya. Kebantunya karena emang nggak ada pilihan lain. Jadi konsistennya lebih konsisten karena tidak ada sesuatu lagi yang bisa dikerjakan gitu. Iya. Berarti buat teman-teman yang dari daerah kalau kesini ya udah nggak usah harap apa-apa, udah nggak usah nyari kerja yang lain. Lo stand up aja di sini. Iya, tapi memang kayaknya kayak Mpok Citra kan juga cerita. Maksudnya semua orang yang di dunia stand up itu di stand up ya memulai itu dari yang parah banget itu ada gitu, dan rata-rata emang kayak gitu. Saya juga pernah
tidur di stasiun Gambir loh demi audisi doang waktu itu kan, dan nggak lolos gitu kan. Kayak maksudnya pernah, semua orang tuh pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu, tapi pilihannya ya lu mau balik, mau lanjutin atau enggak gitu, mau stop di situ atau gimana. Iya. Iya. Kadang kan masa depan kan emang misteri ya. Maksudnya mungkin pada saat titik lo nyerah, padahal tinggal satu step lagi lo dapetin keberuntungan itu. Nah kita nggak pernah tahu itu gitu. Nah tapi kayak gini-gini nih Cing, kata-kata seperti itu tuh juga harus ada tuh di kepala kita. Nah pas, iya kayak bilang, iya kalau lu nyerah sekarang siapa tahu dia udah selangkah lagi. Iya. Nah pas kita pengen nyerah terus kita ada kepikiran, siapa tahu masih selangkah lagi. Iya. Kita coba lagi selangkah, nggak dapet gitu kan. Iya. Kayak terus besok mau nyerah lagi tapi pikirin selangkah lagi, selangkah lagi, nggak dapat lagi gitu-gitu. Iya. Tapi masih punya keyakinan itu. Iya, Nah iya, bener iya. tuh harus ada yang kayak gitu-gitu tuh Cing. Ya nggak pernah tahu juga sih ya kapan Iya, kapan kita berhasilnya Iya. gitu ya. Maksudnya kalau apalagi kalau kita kan gue habis sama Po Citra nih barusan di sini dengerin Po Citra itu, maksudnya buat orang-orang kayaknya nggak layak kalau tidak semangat dalam hidup gitu. Iya. Dengan kemudahan yang kita punya terus lo nggak semangat. Po Citra masih ada orang rumah yang lantainya tanah. Ya Allah. Terus dia bisa live TikTok happy. Bisa live TikTok happy, jualan pecel bisa happy. Anaknya 5. Ibu-ibu ngurusin anak. Tadi saya nanyain, kalau lagi kayak gini anaknya gimana? Kan katanya ada yang masih 3 tahun kan. Iya. Dijagain kakaknya kayak, ya ampun Iya. ini ibu-ibu loh gitu. Iya. Kayak dia mau berjuang ini. Masa kita anak muda yang nggak Nah, punya iya. tanggungan apa-apa, nyerah-nyerah gitu aja. Iya, Tapi iya. contoh-contoh kayak Po Citra tuh emang harus dijadiin contoh sih buat anak-anak. Iya. Kita yang mulai di stand up terus banyak menye-menyenya dan lain-lain. Iya. Po Citra no malu kita ibu-ibu anak 5 gitu. Kita ini bebas loh keluar rumah pulang jam berapa aja Iya, gitu kan. Nggak iya. punya tanggungan apa-apa. Iya. Po Citra keren. Apalagi sekarang di stand up nih, gua ngelihat khusus di skena stand up-nya itu lagi sepi. Acara Suca nggak ada, Suci nggak ada, terus lomba-lomba juga jarang gue denger. Iya, Mungkin buat anak-anak stand up nih, dunianya lagi melempem ini gitu. Kenapa ya? Nah itu memang Suci sama Suca harusnya ada. Iya. Itu memang Itu jadi target anak-anak baru tau. betul. Suci-Suca Begitu ada gitu. Suci dan Suca, Rame itu, open mic, sebulan apa 2 segala bulannya macam. kemudian ada lomba-lomba Iya, lagi. iya. Gitu bisa naik. Ada stand up fest kemarin juga ada giroh, ada semangat baru gitu. Nah sekarang lagi melempem dan anak-anak yang memang mendedikasikan hidupnya di komedi, di stand up lagi kebingungan ini. Iya. Pencapaian kita apa gitu kan. gitu. Nih, ini aku stand up, open mic, pencapaianku apa gitu ya. Iya. Kayak orang anak-anak olahraga aja deh, begitu latihan terusnya di PON kagak dipertandingkan. Pingpong itulah. Tuh, Tapi kayak tahun ini ada nggak kira-kira Cing? nggak ada belum, setahu gue ya. Ya, kemarin ada teman daerah juga yang nanya tuh. Maksudnya kalau ada kayak gitu dia mau ke Jakarta, mau coba gitu-gitu kan. Tapi memang benar harus ada target yang kayak gitu. Tapi kalau belum ada juga kasihan ya mereka. Iya. Kayak lu juga digital kan lumayan kan? Ya. Maksudnya tempat kita berkreasi Iya, tuh iya, iya. di digital, teman-teman kita juga banyak yang dapat rezeki dari konten di Iya, digitalnya gitu. Ini aku kayaknya mau memberdayakan mama dan adik-adikku juga. Nah, Jadi sebagai konten ya. iya, kayak daripada mereka di rumah doang kan pulang sekolah tidur kan, enggak, kalian harus ngapa-ngapain sih gitu. Iya. Mereka tuh Ntar logatnya lagi. logat ND banget. Masih Nah. logat ND, masih sana banget. Jadi terus kalau belajar logat Jakarta ya tuh lucu gitu Lucu loh ya? dengarnya. Kayak masih nggak pantas gitu-gitu. Anjir, selama ini aku denger yang kayak nggak pantas gini tuh orang lain gitu kan. Sekarang adik kandungku nggak pantas banget pakai logat Jakarta. Lucu banget. Malah bikinin konten juga ya? Iya. Iya. Mau tak kontenin lah. Lucu soalnya mereka masih polos. Iya. Seru cerita orang Cina juga ada lucu tuh. Iya. Wah, adikku yang bungsu anaknya politik banget kan. Yang Anjay. kelas 4 itu. Itu politik banget sih. Dia lagi di ND waktu tempat kita kemarin. Hampir semua caleg dapil manapun dia hafal. Ini orang dia ketemu dia bisa kayak, ini mukamu yang ada di poster pasar itu kan. Iya. Kayak gitu deh kalau ketemu ininya calegnya gitu kan. Terus kemarin datang ke Jakarta kan poster sini banyak banget kan. Ya. Ada salah satu poster Pak Ganjar yang dia dipeluk ibu-ibu. Gede banget kan di beberapa tempat itu. Terus dari bandara dia ngeliat, oh ternyata Pak Ganjar itu selingkuh ya. Orang laki-laki mana selingkuh dibuatin poster.
Iya. Ternyata Pak Ganjar tuh selingkuh. Tapi unik juga umur 4 SD udah Aku juga nggak paham itu dia tertarik sama referensinya itu dari ya. mana. Aku nggak tahu juga itu dia dari mana. Kan di rumah juga nggak ada TV, nggak diizinin nonton TV juga kan sama mama kan. Di ND sana. Ada TV dicabut sama mama, nggak boleh karena kalau nonton TV katanya kebablasan gitu-gitu. Jadi saya nggak tahu dia dapat referensi dapil apa segala macam, dia ngerti Prabowo Gemoy itu dari mana. Sumpah itu anak dia. Padahal enggak ya. Sekarang ada TV di ini. Aku belum beliin. Tapi YouTube mereka lihat. YouTube ya dia ngeliatin TikTok gitu-gitu. Dia hafal semua sound-sound TikTok, Cing, dengan gerakannya. Kayak dia di TikTok eksis, di politik juga ngerti gitu Anjay. anaknya kayak. Pas lah tuh Prabowo. Ada Prabowo juga, iya. Sama kakaknya disuruh, udahlah kau nanti kelas 5 nyalek lah. Terus kata dia, wah itu masih terlalu kecil, nantilah SMP katanya. Bisa gitu. Iya. Tapi bahagia ya, kelihatan lo bahagia banget. Iya. Nyeritain kondisi rumah aja tuh bahagia banget. Iya. Mudah-mudahan bisa ditularkan kebahagiaannya dengan konten-konten yang ini. Kan agak unik ya, ada 3 orang ND yang nggak ada TV di sana, terus datang ke sini, lucu kali ya. Lucu. Dengerin omongannya juga pada lucu. Dengan bahasa-bahasa yang mereka masih nggak ngerti juga lucu gitu. Iya. Kalau di sini kan bilang lagi ngapain? Aku lagi jalan sama ini kan. Nah sama itu tuh di sana itu bukan sama bahasanya dengan. Jadi misalkan aku lagi ngobrol sama Cing Abdel, jadi aku lagi ngobrol dengan Cing Abdel di sana gitu. Jadi pas di sini temannya ngomong sama, dia nanya apa yang sama katanya. Apa yang sama beda tuh. Aku ngeliat-liat kayak gitu aja lucu banget. Oh iya juga ya, bahasa tuh gini banget ya bedanya. Iya. Ini mana ada yang sama katanya. Ini cerita ini lo masukin juga nih. Maksudnya cerita-cerita sampai lo ngeboyong keluarga lo ini. Kayaknya iya. Sebenarnya ini tuh belum masuk. Cuman maksudnya ini kan aku bilang kan plan yang dadakan banget kan, yang tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Kayaknya ya soalnya banyak banget 15 hari bareng tuh udah banyak banget kejadian lucu yang saya tuh kayak nahan-nahan aja ketawa gitu kan. Lihat mereka berantem-berantemnya karena perbedaan, karena apa nggak ngerti. Yang satu nasihatin yang satu padahal nasihatnya salah gitu-gitu kan. Ngeliatnya kayak orang-orang tolol. Lagi ketemu peradaban baru gitu kan. Itu lucu banget. Iya. Pokoknya menarik ini apa namanya premisnya gitu ya. Tanggal 2 Maret 2024 ada di RRI. Tinggal beberapa persen lagi karena ini perisal 1, perisal 2 udah habis. Ada di periode normal harganya 350.000, belinya di mudahin.com. Bukan. Mudahin. Ya, mudahin.com. Semoga nggak ada putaran kedua ya. Jadi maksudnya ini benar-benar udah tenang gitu ya 2 Maret ya. Oh iya ya. Iya, kalau belum tuh kan berarti kayak masih ada lagi ya. Jadi harus nambah-nambah tuh materi. Iya. Udah gitu masalahnya kalau itu ada di minggu, enggak dong, Juni ya, kalau 2 putaran ya? Juni sih, pasti dia setelah Lebaran dong kalau mau 2 putaran. Ini aman ya berarti ya. Iya. Semoga 1 putaran lah. Iya. Tapi siapa yang? Oh, aduh, saya sampai hari ini Cing belum tahu mau milih siapa. Makanya kalau dilihat saya nggak pernah ngomong-ngomong politik di ini. Ya antara A3 sih, antara Anies, Prabowo, Ganjar, udah itu doang. Iya, antara itu doang. Iya. Dan 3-3-nya juga nggak tahu, belum ada yang nyantol di saya. Saya nggak tahu mau kasih suara saya ke siapa. 3-3-nya, kalau satu-satunya? Oh, dua-duanya nggak sah. Iya. Oke, Priska, ada yang mau disampaikan sebelum selesai ini buat yang pengen nonton Imajinasi? Imajinasi. Saya mau bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah ngabisin tiket Perisal 1, Perisal 2 per hari ini, mulai jualan yang normal. Buat teman-teman yang mau beli silahkan, saya sangat menghargai. Saya sekarang kan udah bawa keluarga nih, jadi kebutuhannya lebih banyak. Jadi mohon kerjasamanya gitu kan. Kemarin kalian bantu 1 anak yatim, sekarang saya bawa 3 anak yatim lainnya. Jadi kita ada 4 anak yatim dalam 1 rumah plus mama saya yatim piatu. Jadi tolong bantu saya habisin tiketnya dan kita bersenang-senang tanggal 2 Maret 2024 di Imajinasi.
Nggak boleh begitu ya? Boleh. Semuanya sekarang udah ada ininya ya, simbol-simbolnya Simbol ya. ya. Kemarin tuh kan H-1, H-2, H-3. Fotonya udah lama dong, jauh sebelum kampanye dan keluar ini nama capres, cawapres gitu kan. H-1 kan gini dong, H-2 gini, H-3 gini tuh. Pas saya posting yang H-1. H-1 penjualan tiket normal. Terus ada yang DM katanya, wow sekarang Priska ternyata pilihnya itu kan. Terus saya bilang, ini dua hari ke depan juga saya milih semuanya. Besok saya milih nomor 2, lusa nomor 3 saya. Kan cuma karena H-1 terus diiniin. Iya, sekarang jadi terbatas gerakan benar-benar. foto, apalagi gerakan bapak-bapak juga. Gini nggak boleh. Iya kan? Begini juga udah nggak boleh. Orang sekarang begini juga. Lompat-lompat girang aja kita dibilang mirip. Cuma gini dong. Kalau girang boleh, karena kalau yang sana kan terpaksa. Saya tahu kayaknya berarti arahnya Cingapil milih siapa gitu. Iya. Priska, terima kasih ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat sampai acaranya. Amin. Persiapannya lancar juga. Ya. Nyokap, adik-adik bisa bahagia hidup di Pamulang ya. Dan mereka juga bisa nonton gitu kan. Akhirnya nonton saya stand up. Ngeri juga sih. Karena banyak mereka juga dalam materi saya. Salam buat keluarga ya. Iya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Terima kasih.